Jadi kita tidak tahu. Iya. Ini recordnya Tes udah saya tes, mulai ya. Recordnya udah saya mulai. Dari peniruan recordnya sama ya, merecord. ya pakai OBS ya. Arcila merecord gak? Takutnya. Tidak. Tidak bisa ke download ini teh. Hmm? PPT-nya tidak bisa ke download. Biasanya di blok Pak dari browsernya biasanya. Hmm, Screenshot aja. Bisa apa? Itu gak bisa di download itunya. Di mana tuh? Di FS aja di PowerPoint. Oh iya benar. Terima kasih banyak. Ibuku terbaik tuh. Ya, ibunya siapa tuh? Ibunya semuanya buat update. Diblokir benar. Apa? Hari UTS bakal dikasih tugas atau ujian kita biasa. Kalau ke saya, Bu nanyanya. Nah, ke Pak Pandi. Oh iya. Untuk UTS kalau kemarin mah ada tugas, ada soal tergantung dosennya. Jadi ada yang double, Bu. Pembuat produk. Kalau Pak Hudi Ditungguin gitu atau dibawa pulang seminggu kumpulkan gitu. ada yang langsung hari itu juga harus beres, ada. Ada juga yang dikasih waktu 1 minggu. Beda-beda Pasti dijamin dosennya. cukup beres lah. Ada yang harus hari itu juga beres, ada. Ya, tapi HPAS, udah ada Google, Bu, santai aja, Bu. HPAS. PS hampir sama seperti itu prosedurnya. Oh, Minimal kita itu kalau di Tekpen itu membuat produk, Bu, rata-rata ketika PTS ya, UTS sama UAS juga. Jadi harus ada produk setiap semesternya gitu. oh dikira teh kita ujian online komputer gitu. Ya ujiannya sama kan, seperti biasa lah kita gitu. Ya kita seperti siswa aja gitu. Ada kalau kemarin mah pakai tulis, ada yang dicatat, Bu, ada yang di email kan ada. Tergantung seleranya sih. Selera dosen. Kira kayak UN gitu loh, kita disuruh ke sekolah ke kampus dijadwal. Enggak, kalau ini langsung langsung di rumah masing-masing. Oh ya udah nyantai gitu. Iya, ada Google. Balager dah, Bu. Yang ada kakak kelas nyantai. Presenter moderator udah ready, kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Ayo, Halo presenter kita. Baik, kalau sudahnya siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Ananda yang sudah bergabung di room ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita di PCT Base 7 ini ya. Tidak lupa salawat beserta salam mari kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Baik Bapak, Ibu Ananda yang hebat, sebelumnya perkenalkan saya Pandi Sopandi
Kebetulan pada kegiatan hari ini saya bertugas sebagai host yang akan memandu atau mengatur kegiatan kita hari ini. Terus saya juga ditemani oleh dua rekan saya yang hebat-hebat ya, dengan moderator kita yaitu Pak Nirwan Hadiansah. Beliau berasal dari SDN 4 Cigedug yang akan memandu presenter kita hari ini. Dan juga presenter kita sudah hadir. Beliau adalah seorang siswi di sekolah swasta EIKB 3 ya, Leles. Beliau bernama Arsilah Maura ya. Beliau juga masih duduk di kelas 12 ya, maaf. Kelas 12 ya, kelas 12. Untuk tidak berlama-lama lagi, kegiatan selanjutnya akan saya serahkan ke moderator kepada Pak Nirwan. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panji Sekali yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk memandu acara video conference hari ini. Untuk video conference hari ini yaitu bertema pentingnya meminum air putih. Pentingnya meminum air putih atau manfaat minum air putih. Nah, untuk pematerinya, aduh mana ya? Maaf ya, ada gangguan. Ya baik, untuk presenter kali ini yaitu bernama Ananda Arsilah Maurarumi, kelahiran Garut 31 Maret 2003, alamat komplek Grandview Residen Blok A 38, hobi nyanyi dan dance. Riwayat pendidikan TK di Aisyah Lewidaun, SD Bestari Utami, SMP di SMPN 2 Tarogong Kidul, kemudian di Al-Furqon Boarding School, di SMA YKBBB Leles. Jika mau menghubunginya dapat melewati medsos pertama di WhatsApp 081947537538, Facebook Umi, iya pakai jadi Umay gitu. Kemudian IG-nya It1, YouTube-nya Arsilah Maura. Moto hidupnya yaitu aku tersenyum seperti idiot karena Anda. Oke gitu. Baik, untuk tidak berlama-lama, silahkan kepada Ananda Arsilah Maurarumi untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya berikan pada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk moderator Pak Nirwan sudah memberi saya waktunya. Oke, lanjut saja kepada materinya. Kakak. Ya. Udah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Sudah ada. Manfaat minum air putih akibat kekurangan air putih. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adapun takaran bentar, Pak. Oh, iya. Ya, terlihat jelas. Dah. Ya, jelas. Tidak terpotong. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adapun takaran normal kebutuhan cairan setiap orang per hari adalah berbeda-beda.
Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yakni sekitar 18 setara atau 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Salah satu tips untuk memenuhi takaran normal cairan per hari tersebut adalah dengan mengonsumsi banyak makanan yang memberikan asupan cairan tubuh. Kita dapat mengonsumsi makanan dari buah dan sayur, misalnya seperti bayam dan semangka yang mengandung 90% air. Manfaat minum air putih: meningkatkan energi. Kegiatan sehari pasti membuat kita kelelahan. Sebagai orang percaya, minum berenergi cukup mengganti energi mereka sehari. Sebenarnya, minum air putih yang cukup dapat meningkatkan energi yang baru. Mengeluarkan racun. Air dapat membantu untuk mengeluarkan racun yang mengendap dalam tubuh seperti usus dan ginjal. Dan racun tersebut dibuang melalui urin. Menjaga berat badan. Air putih juga dapat menahan nafsu makan sehingga badan tetap pada kondisi yang baik. Menyehatkan kulit. Air putih dapat membuang racun-racun dalam tubuh termasuk kulit. Banyak minum air putih dapat membuat kita lebih segar. Tulang menjadi sehat. Air putih dapat membuang racun dalam tubuh termasuk kulit. Banyak minum air putih dapat membuat kita lebih segar. Menjaga fungsi pencernaan. Air juga dapat membuat sistem penampungan limbah efisien dalam pencernaan, sehingga sistem pencernaan nutrisi tubuh kita juga semakin baik. Meningkatkan fungsi otak. Air juga dapat membantu otak bekerja optimal karena otak kita ternata mengeluarkan energi listrik. Air dapat membuat fungsi listrik lebih maksimal. Mengobati sembelit. Sembelit merupakan masalah klasik pada pencernaan akibat kurangnya minum air yang ada pada tubuh. Hal ini menyebabkan kurangnya gerakan usus sehingga menyebabkan sembelit. Minumlah setidaknya 1 gelas air hangat tiap pagi untuk mengatasi sembelit. Mempercepat aliran darah. Manfaat air putih dalam keadaan panas dapat membakar lemak di dalam tubuh dan sistem saraf. Dengan terurainya lemak tersebut, maka akan mempercepat serta memperlancar sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh, sekaligus membuang racun berbahaya di dalam tubuh. Mengurangi rasa sakit ketika haid. Segelas air putih hangat jika dikonsumsi pagi hari bisa membantu mengurangi rasa sakit pada wanita yang sedang datang bulan. Air putih juga mengurangi kram di perut. Sudah tidak terbantahkah lagi betapa pentingnya air untuk kehidupan manusia termasuk bagi tubuh? Akibat kurang minum air putih bisa berdampak besar mulai dari dehidrasi, sakit, stres, dan masih banyak lagi. Gejala awalnya adalah haus berlebih sehingga merasa lemas.
Kesatu, diabetes. Orang yang merasa dehidrasi akan merasa ingin sekali mengonsumsi makanan manis. Hal ini terjadi karena liver mengalami masalah dalam memecah glikogen menjadi glukosa untuk aliran darah. Lagi-lagi, tergantungnya sistem ini terjadi karena kurang cairan. Sakit kepala. Merasa nyeri di kepala juga bisa menjadi akibat kurang minum air putih. Rasa nyeri ini bisa dari ringan hingga benar-benar mengganggu. Sakit kepala ini terjadi karena otak mengalami penyusutan sementara karena kurangnya asupan cairan. 3. Rasa kantuk berlebihan. Dalam penelitian di Inggris pada tahun 2014 lalu, 1 dari setiap 5 pasien yang kekurangan cairan akan merasa sangat mengantuk. Namun rasa kantuk ini tidak sesederhana bisa hilang dengan tidur sejenak. Tubuh akan terasa lelah dan kurang bertenaga. 4. Bau mulut. Membiarkan mulut kering karena kekurangan cairan adalah undangan bagi masuknya bakteri. Faktanya, minum air putih dapat memecah saliva dan menghilangkan bau mulut akibat bakteri. 5. Kulit kering. Pelembab terbahan sekalipun belum tentu bisa mengatasi masalah kulit kering apabila pemicunya adalah akibat kurang minum air putih. Berbeda dengan kondisi kulit orang dengan tipe kulit kering. Mereka yang mengalami kulit kering akibat kurang cairan akan cenderung merasakan gatal dan iritasi. 7. Berkonsentrasi. Sering lupa apa yang akan dilakukan atau kurang sinkron antara apa yang diucapkan dan dipikirkannya. Bisa jadi tanda-tanda konsentrasi berkurang akibat kurang minum air putih. Menurut penelitian yang digelar tahun 2012 dengan melibatkan responden perempuan muda, mereka yang mengalami dehidrasi ringan lebih sulit berkonsentrasi bahkan pada tugas-tugas sederhana. Disiplin meminum air putih. Minum air putih pada waktu yang betul adalah 2 gelas air putih setelah bangun tidur membantu mengiatkan organ kedalaman. 1 gelas air 30 menit sebelum makan membantu penghadaman. 1 gelas air sebelum mandi membantu menurunkan tekanan darah. 1 gelas air sebelum tidur mengelakkan serangan angin dan serangan jantung. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila masih ada kekurangannya, boleh bertanya-tanya. Saya berikan kepada moderator lagi. Terima kasih. Baiklah, Ananda dan Bapak Ibu sekalian peserta video conference kali ini. Terima kasih kepada presenter yang telah memberikan pemaparan
betapa bermanfaatnya mengkonsumsi air putih. Mungkin air putih di sini air bening, kalau bahasa Sunda caiharang. Ya. Takutnya terganti sama air susu, itu kan susu putih. Iya. Nah, baiklah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan kepada 3 penanya, baik Bang lewat chat atau mau secara langsung, saya persilahkan. Ya, baiklah, untuk presensi sudah dikirim di chat, silakan untuk diisi. Izin tanya. Ya, silakan. Ya, tadi pemaparan yang dari Ananda itu cukup bagus ya, dan menambah pengetahuan kita, terutama betapa pentingnya itu air putih ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita meminum air teh itu baik atau tidak ya? Kan kita tadi terangkannya air putih. Sedangkan saya biasanya kebanyakan sukanya minum air teh itu untuk kesehatan baik atau tidak ya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan tadi. Boleh malahan lebih bagus cuci dengan air putih juga sama. Apalagi kan kalau pagi hari ya Pak, lagi dingin-dinginnya juga bisa Pak. Ya. Tapi lebih baik minum air putih dulu Ya. sebelum Ya, bagaimana Pak Pandi? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, cukup puas. Cukup puas. Baik, untuk peserta yang lain, silakan jika ada pertanyaan. Ya, sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan dari saya, Bu Ananda Sila. Seandainya kita meminum air putih, air hujan secara langsung, apakah baik atau tidak untuk tubuh kita? Sedangkan menurut penelitian, air hujan itu mengandung elektrolit yang lumayan besar, bahkan bisa diganti untuk air aki. Air aki bisa diganti dengan air hujan. Gitu. Izin jawab Irwan, tergantung situasi dan kondisinya dan kewenangannya juga Pak. Lingkungan maksudnya lingkungan. Kalau lingkungan pabrik juga belum tidak bagus gitu Pak. Banyak karena banyak zat-zat juga Pak dari polusi juga. Kalau di hutan apa-apa karena kan banyak pohon hijau. Iya. Jadi situasi aja lingkungannya. Iya, jadi harus dilihat dulu mungkinnya lingkungan. Kalau lingkungan pabrik, lingkungan banyak asap polusi itu hujannya nggak baik mungkinnya. Iya Pak. Mengenai usahakan. Kalau di daerah pantai, apakah baik atau tidak itu air hujan? Bagus banget. Oh iya, siap, terima kasih. Oh iya, ada pertanyaan dari Bu Elis Nahayati. Silahkan Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf baru bisa gabung kembali. Iya Bu. Iya, baik, selamat ya. Ini adalah penampilan terakhir. Iya. Mohon maaf juga ini terlambat masuknya.
Pas tadi ada slide yang hampir terakhir yang cukup menarik untuk disimak, yaitu aturan dari minum. Ya, di sana ada 2 gelas sebelum tidur, ada 1 gelas sebelum mandi dan sebagainya. Cuman kalau dihitung-hitung itu cuman ada 5 gelas ya. Padahal katanya kita minimal minumnya 8 gelas. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Ananda mengenai hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Baik, Ananda Arsila, mohon dijawab. Tadi di slide terakhir kan cuma ada 5 Iya, Pak. gelas. Bentar, Pak. Bentar, Kak ya. Izin menjawab dari Bu Elis. Jadi Bu yang ini bilang yang wajibkan sebelum aktivitas. Emang betul tapi yang itu yang diwajibkannya. Sisanya kan kita belum tahu. Sisanya kita belum kita minum juga, kita makan, minum, gitu. Haus juga. Habis olahraga jalan gitu. Ini mah diwajibkan sebelum aktivitas. Makasih Bu. Iya, sama-sama Ananda. Bagaimana Bu Elis, sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Elis atas pertanyaannya dan partisipasinya. Baik, Daka, udah 3 penanya ya? Iya. Udah Tapi 3 waktu masih penanya. banyak Pak ini Pak. Tinggal setengah jam lagi. Oh iya, karena waktunya masih panjang, silahkan jika masih penasaran mengenai manfaat air putih. Oh iya, sambil kita menunggu waktu yang terus maju ya, ini saya mau bertanya lagi. Iya. Ini kan kebanyakan di zaman sekarang itu kan kita suka mengkonsumsi air langsung minum ya. Seperti ini kan, ini disarankan atau tidak ya? Kalau kita sering meminum air, kalau bahasanya air mentah ya, kan biasanya kalau orang tua itu suka digolakan helanya, dididihkan gitu. Kalau air kemasan langsung, ini dididihkan atau tidak? Dan juga ini apakah baik untuk tubuh kita gitu, meskipun kita sering minum minuman yang dikemas gitu, kayak yang dari pabrik gitu. Gimana Arsilah tanggapannya? Silahkan presenter. Izin menjawab dari Andi. Kan itu ada prosesnya Pak. Dari pabrik juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama Gimana? bentar. Tahu ya. Kan itu dari pabrik Pak, yang pertama ada tahapan-tahapannya juga. Tahapan pertama bakterinya kan dibunuh gitu Pak, pakai sinar. Pakai pisau. Terus ion-ionnya juga ditambahkan. Ion-ion yang merugikan diendapkan. Itu saya dapatkan di sekolah juga. Di pelajaran biologi juga ada. Biologi sama kimia. Jadi meskipun tanpa dipasak juga itu aman ya? Iya, aman Pak. Iya.
Berarti saya tidak khawatir ya sering minum minuman yang seperti ini ya. Nggak apa-apa. Ya, baik, makasih Ananda atas jawabannya. Iya. Mungkin saya ingin bertanya, kalau air kelapa itu apakah lebih baik daripada air biasa? Baik, Pak, tapi jangan lebih sering minum kalau air kelapa. Kenapa gitu? Karena ada zat-zatnya di situ. Zat-zat juga. Zat apaan gitu? Nah, Zat apaan gitu di air kelapa? Kandung air gitu ya. bahkan di air kelapa itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang dibalik asam juga, Bapak. Oh, oke. Kan kalau di kimia air itu bakal ada rasanya gitu, Pak. Ada zat berarti ada zat-zatnya. H2O gitu ya. Iya. Enggak, Bapak. H2O beda. Oh, beda. H2O air, Bapak. Kumas air. Zat-zat air kayak magnesium gitu, Bapak. Natrium. Kalau di air itu kan nggak ada. Oh, jadi murni Murni. H2O gitu. Hah? Iya. Berarti kalau air kelapa itu ada es, ada gula. Ya itu mungkin zat itu yang kurang sehatnya mungkin ya gulanya itu. Kan bisa lagi ya, Bapak. Oh, terlalu banyak minum air kelapa. Konsumsi gitu. Mengendap. Oh, mengendap. Mungkin sama kulitnya mungkin. Jadi mengendap. Dari zat-zatnya tuh, Bapak. Oh, dari zat yang zat tambahan dari air kelapa itu ya. Oh. Iya. Kira juga. Kalau itu nggak ada, bisa. Ya apalagi kalau saya kan terbilang gede gemuk gitu ya. Berarti bagus ya air putih untuk menurunkan berat badan. Ada. Kan tadi ada poinnya. Iya. Ya baik. Terima kasih. Bapak kalau air putih itu bisa menahan nafsu makanan. Ya, bagaimana Bapak Nira sudah puas? Oh iya, sudah puas. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Mau bertanya kembali Ananda? Iya, boleh. Ini kan ada air mineral, ada air murni. Nah, kalau tanggapan dari Ananda sendiri gimana ini antara air murni sama air mineral? Yang kita sering minum di pasaran itu seperti aqua, itu kan katanya air mineral. Nah, itu menurut Ananda sendiri gimana? Kalau air murni mah tanpa zat, biasanya dipakai untuk praktikum gitu, Pak. Bu, kalau air mineral ada zat-zatnya air, ada zat-zat lain, tapi sedikit. Tapi kan Bu, tubuh kita juga butuh zat juga. Jadi air mineral di dalam air mineral dapatkan zat-zat lain, tapi sedikit gitu. Sesuai kira-kira. Iya. Kira-kira gimana Ananda bisa kita membedakan mana air murni dan mana air mineral secara kasat mata? Dari rasa. Kalau air murni tidak ada rasa sama sekali. Kalau air mineral ada rasanya. Kayak
mineral, ada rasa-rasa Ada manis-manisnya gitu. ada manis-manis. Aqua juga. Kalau air itu nggak ada air. Kalau air pam, misalnya air pam, terus kita didihkan sendiri di rumah. Nah itu menurut Ananda itu air mineral atau air murni? Air mineral. Iya, baik. Terima kasih Ananda. Ya, terima kasih Belis. Ya, waktu menunjukkan pukul 19.41. Acara ini kan akan berakhir pukul 20 lebih 15 menit. Mungkin masih panjang. Tapi kita situasional saja. Seandainya materi sudah selesai, tidak ada penanya, mungkin kita akan tutup. Baik, kita tunggu 5 menit lagi untuk jika ada yang mau bertanya kembali. Oh iya, mau nambah dari Bu Lis yang tadi. Iya. Silakan. Kan tadi tuh air mineral kan. Nah kalau yang di ladang itu kalau dipasang di panci di dasar pancinya itu yang di bawahnya ada kuning gitu. Jadi itu tuh kayak nah di situ mengandung magnesium, kalium sama natrium. Bisa dicek juga di rumah. Ya, dilihat dari panci yang biasanya dipakai. Jadi teringat ketika di kota pernah memasak air, tapi ada yang mengendap warna putih gitu. Tapi itu air sumur. Menurut Ananda itu yang putih zat apa gitu? Aluminium. Yang putih mengerak itu aluminium. Saya pernah praktikum di sekolah pelajarannya. Bisa saya lihat sama buah-buahnya gitu. Oh iya. Ya, terima kasih. Nanda. Ya, kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Jika tidak ada penanya, mungkin kita akan tutup video conference hari ini. Untuk itu sebelumnya mohon untuk presensinya diisi. Ya, di sana ada saran untuk perbaikan dan ya mungkin ini termasuk latihan. Seandainya ada kesalahan mohon dikritik dengan sejujur-jujurnya untuk perbaikan kami. Ya, karena tidak terima kasih Bu Elis atas partisipasinya. Amin. Baik, Mau menambahkan oh iya, silahkan. lumayan ya ternyata pertanyaannya. Iya, silahkan. Agak nyinggung ke kimia soalnya jadi rada tergugah ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, emang sih yang namanya air itu apa ya? Bisa dikatakan kita tidak bisa hidup tanpa air, bisa gitu ya, tidak bisa hidup tanpa oksigen, bisa gitu kan. Jadi dari apa namanya pertanyaan saya simak itu emang biasa yang kejadian di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi cara membedakan air murni sama air mineral gitu.
dari rasa aja air itu tidak berasa. Ciri air yang bagus itu tidak berasa, terus jernih dan tidak berbau. 3 poin itu gitu. Nah, terus cara membedakan ya betul kata Arsila tadi. Kita tahu di rumah kita itu airnya bagus atau enggak gitu ya, air ladang kita atau air sumur kita itu bagus atau enggak. Caranya itu benar. Kita lihat aja panci yang biasa kita gunakan untuk masak air. Nah, karena di dalam tanah itu banyak zat-zat kimia, banyak unsur-unsur kimia yang gampang sekali bereaksi dengan air gitu, dengan H2O. Jadi kalau misalnya kita ke dapur melihat panci kita itu di dasarnya ada warna putih atau warna gading atau warna kuning, nah itu berarti air di rumah kita itu mengandung zat-zat semacam natrium, magnesium, terus kalium. Nah, yang paling bahaya itu takutnya ada sulfur, ada belerang gitu. Nah, itu kalau misalnya panci di rumah kita kan yang namanya air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di suhu 100 derajat Celcius di sanalah si zat-zat itu bisa berpisah dengan H2O, dengan airnya, dengan unsur airnya. Jadi ketika 100 derajat Celcius ketika mendidih itu si zat-zat itu langsung mengendap ke dasar panci sehingga suhunya turun lagi. Nah, si zat itu bakal tetap ada di dasar panci. Jadi kita minum air yang aman. Nah, makanya kenapa orang tua bilang gitu ya, muncan ngagolak centong di paruman cenah istilah nama gitu. Nah, itu maksudnya ada zat-zat lain yang tercampur dengan air. Nah, kan ya maaf gitu ya, pernah lah mungkin istilahnya apa ya, Sunda nama jinggiriheun cenah. Jeriheun gitu kan. Nah, hanya cenah kita agak susah gitu buang air kecil. Nah, itu akibat kita memasak airnya itu tidak sampai 100 derajat Celcius atau enggak tengah golak pisan gitu. Nah, itu jadi si zat-zat itu langsung masuk ke saluran pencernaan kita. Nah, terus dengan suhu tubuh kita akhirnya dia mengendap di usus, di ginjal gitu. Sehingga ketika kita mau buang air kecil itu terasa sulit karena ada zat-zat itu yang menghalangi saluran air untuk keluar. Gitu ya tambahannya. Jadi ini emang sih air sangat luar biasa manfaatnya, terus bahayanya juga gitu. Jadi ya seperti tadi air kelapa memang enak ya, aduh enak pisan itu air kelapa pakai susu pakai apalagi di sini ada kelapa bakar Pak. Mantap. Ada ya itu bagus tapi jangan sering gitu. Karena apa ya? Karena di air kelapa itu ada zat-zat yang seperti itu gitu. Jadi kalau keseringan bakal numpuk terus. Nah, cara ngebersihinnya gimana ya? Itu dengan air putih gitu. Air putih kan tidak ada zat lain. Jadi si zat-zat yang ada di dalam tubuh kita itu langsung kebawa keluar sama air putih gitu. Makanya kan ya seperti tadi lah saya lihat ada kurang fokus ya konsentrasi. Jadi saya ingat iklan ada aqua katanya gitu. Benar berarti kan benar fungsinya air putih itu ya air minum itu untuk mengembalikan konsentrasi kita atau fokus kita gitu. Berarti ya barusan pas Arsila presentasi itu apa namanya tadi ada ya menghilangkan konsentrasi jadi Meningkatkan. ya jadi kurang fokus lah intinya gitu. Jadi ingat iklan ada aqua gitu. Benar itu arahnya ke sana gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih luar biasa kalian bertiga. Mudah-mudahan sukses dan lancar semuanya. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ibunda Amalia Wulandari atas tambahannya yang sangat bermanfaat. Ya, dikarenakan tidak ada tambahan dan pertanyaan, mungkin sesi tanya jawab kita tutup dan presentasinya juga kita tutup.
dikarenakan Bu Elisa sudah leave duluan, jadi tadinya mau minta saran atas penampilan kita kali ini. Jadi ya kita langsung aja tutup. Tapi sebelum ditutup, apakah ada closing statement dari Ananda Arsila? Ya, dari saya jaga kesehatan, terus juga jangan lupa kayak memakai masker atau sana juga kalau keluar, dan jangan lupa minum air putih. Ya, baik. Ini dapat disimpulkan minum air putih membuat kita bersih. Iya. Bersih luar dalam. Karena kan ini juga merupakan video latihan kita yang terakhir, apakah ada closing statement dari host Bapak Pandi Supandi? Jadi yang nutupnya oleh siapa itu Pak? Itu mah belum ditutup, jadi ya untuk penghormatan. Jadi gimana Pak? Ada closing statementnya dari host? Kalau dari saya closing statementnya terutama dari materi ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada presenter kita yang hebat. Meskipun ini pengetahuannya itu luar biasa ya. Saya itu rumus-rumus kimia itu tidak terlalu paham gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dari pemaparan kali ini saya mengambil sebuah ilmu baru ya, terutama tentang manfaat air itu emang sangat penting sekali, terutama untuk tubuh kita. Jadi di mana kita itu kan terdiri dari 70% ya kalau nggak salah itu tentang air. Jadi begitu pentingnya tentang air, maka sering-seringlah minum yang putih-putih. Jadi jangan sering minum yang ini ya, yang air keras, tapi sering-seringlah minum yang putih-putih. Ya itu mungkin closing dari saya Pak. Baik, terima kasih atas closing statementnya dari host. Mungkin dari Ibu Amalia ada closing statement sebagai perwakilan peserta. Silahkan Ibu. Apa ya? Pokoknya air putih is the best lah. Tanpa air putih kita tidak bisa apa-apa. Ya, karena kesehatan itu yang utama ya. Jadi sehat itu mahal. Air putih itu murah. Jadi kenapa enggak kita jaga kesehatan itu dengan yang murah gitu, dengan cara sederhana itu minum air putih yang disarankan 2 liter per hari itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amalia atas closing statementnya. Mungkin acara ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum saya serahkan pada host, ada closing statement juga dari saya, yaitu biarkan hidup mengalir seperti air, tapi jangan terkeruh dengan masalah. Terima kasih. Silakan Bapak host, saya serahkan pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada moderator ya yang sudah memandu presenter kita hari ini. Luar biasa materinya, sangat menarik sekali ya. Juga ucapan terima kasih banyak kepada presenter kita. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Ananda, peserta yang sudah hadir di room ini. Juga kepada instruktur kita, betul sekarang sudah keluar ya. Iya. Ya. Intinya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terutama kepada seluruh panitia dari PCT Batch 7 ini. Alhamdulillah ini tampilan kita yang terakhir. Mudah-mudahan kita ditugasi dengan 6 kali tampil, mudah-mudahan ada hikmah di balik itu ya. Kita tahu prosesnya begitu rumit ya, mengatur waktu dengan berbagai masalah kita pecahkan bersama-sama secara virtual ya. Memang ini tujuan dari PCT ini ya, memecahkan masalah secara virtual. Ya intinya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, terutama untuk kelompok kita ya. Kelompok, kalau kita kebagian kelompok 4 ya, mungkin
ini bukan suatu yang terakhir. Kita teruslah berlatih dan berlatih, karena semakin kita menggali, maka kita juga akan semakin tahu kemampuan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi 8 ya. Mudah-mudahan ada lagi supaya lebih terampil lagi dalam kita bagaimana menyampaikan materi, memecahkan masalah ketika kita mau mengadakan kegiatan. Nah, itu intinya dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk masih absensinya karena itu merupakan poin plus untuk kelompok kita ya. Terima kasih. Bila terkudaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekamannya saya tutup dulu ya. Sekarang kita bebas. Ya, Ya, tutup dulu rekamannya.